Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengoperasikan aplikasi di pos. Kita eh, mulai dari login aplikasinya dulu. Ini adalah menu untuk login. Nanti kasir, tiap kasir toko dapat usernya per orang. Kita buka dulu. Di Bipos itu kita terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, opening, terus transaksi, sama closing. Nah, tiap buka toko itu, pertama kita harus opening dulu. Nah, cara open kasir itu yang pertama, kita buka menu setup, baru kasir. Oke. Di sini ada menu new. Ini pilih kasirnya. Misalkan kita ada beberapa orang yang bisa mengoperasikan aplikasi ini, kita pilih di sini, pilih kasir. Nah, di sini ada dua. Kalau misalkan komputernya lebih dari satu, ini muncul sesuai dengan jumlah komputernya. Pilih komputernya, baru masukkan modalnya. Modal hariannya kita masukkan di sini, misalkan 100.000. Nah, ini tanggal. Nah, tanggal ini mengikuti tanggal yang mau diinput. Jadi di Bipos itu ada 2 tanggal. Pertama tanggal sistem sama tanggal biasa, tanggal hari biasa sama sistem date. Nah, ini harus dipilih. Di sini ada shift. Nah, ini shift 1, shift 2. Jadi kalau misalkan lebih dari satu shift, ini pilih di sini. Kita save. Nah, kalau udah proses openingnya berarti berhasil kalau udah muncul di sini. Ini tanggalnya udah sesuai dengan tanggal sekarang. Ini nama komputernya, ini nama kasirnya, dan ini nama shiftnya. Dan ini jumlah modal yang diinput. Terus gimana kalau misalkan salah pilih kasir? Jika si POS-nya belum dibuka, nih ininya si open ad-nya belum dibuka, kita masih bisa edit. Caranya double klik, ganti nama, save lagi, refresh. Nah, ini berubah namanya. Kalau enggak, balikin lagi aja yang tadi. Nah, untuk kasir yang didaftarkan itu harus sesuai dengan login. Jadi misalkan loginnya pakai akun kasir, berarti open kasirnya juga harus untuk user tersebut. Untuk open kasir sudah sampai sini aja. Lanjut kita ke menu transaksi. Di transaksi itu ada menu POS, itu untuk input transaksi penjualan. Ini retur, hanya 2 ini aja yang ini tidak kita pakai. Kita coba buka ke menu POS. Nah, ini untuk menu POS-nya. Di menu POS ini ada untuk pertama kita harus input dulu. Di sini ada kolom input customer. Di sini ada menu produk. Ini untuk mencari produk. Jika misalkan kita mau cari produk, barcode-nya itu nggak ada. Misalkan. Di sini kita bisa searching by nama atau by SKU. Ini postpone list itu untuk transaksi yang menggantung atau yang belum selesai di proses pembayaran. Ini untuk reprint. Reprint fungsinya untuk print transaksi terakhir yang udah closing. Ini donate untuk lihat data donasi yang sedang berlangsung. Kalau promo itu sudah tidak dipakai lagi.
Kita lanjut ke customer barcode. Nah, ini untuk input nomor customernya. Jika tidak ada nomor customernya, langsung aja enter dan masukkan nomor SKU-nya. Kita scan SKU-nya di sini, terus enter, kemudian masukkan kuantitinya. Ini untuk input NIC, input NIC atau crew performance. Biasanya kita scan di kasir tuh dikasih untuk NIC-NIC-nya yang akan diinput, masukin ke sini. Oke, ini langsung muncul ke sini. Nah, ini ada keterangan, ini SKU, nama produk, ini brand, ini harga produknya, quantity sama totalnya. Jika ada promo, maka promonya akan muncul di bawah. Untuk lihat promo yang aktif, itu ada di sebelah kanan ini. Ini ada promo-promo yang aktif, ada di sebelah kanan. Kita coba lagi input. Ini untuk input SKU-nya, itu jangan diusahakan untuk di-scan produknya aja, jangan di-input ketikan. Untuk menghindari kesalahan produk yang di-input. Nah, ini langsung scan lagi. Kalau misalkan kuantitinya lebih dari satu, ketik aja. Dua. Jika sudah selesai input produknya, baru kita lihat ke ini ke pay, ke menu pay. Di menu pay ini ada kolom-kolom yang ini untuk kolom pembayaran cash, ini untuk metode pembayaran non cash. Misalkan jika kita bayarnya full cash, input di sini misalkan 200.000, ini inputannya 200.000, ini total yang harus dibayar, ini kembaliannya. Jika kita mau bayar tanpa bukan cash, pilih di sini metode pembayarannya. Misalkan ini transfer BRI. Kita mau bayar misalkan 180.000, ini masukin kartu di kartu yang ada di setelah gesekan struknya. Masukin di sini. Maaf, ini ada kartu di nomor kartunya. Misalkan segini, ini nomor transaksi yang di struknya. Misalkan input 180.000. Setelah selesai di input, masukin N. Jika sudah sampai sini, nanti di bawahnya ada keterangan total bayar non tunai, ini kembaliannya 0. Jika mau cancel pembayaran non cash-nya, caranya klik lagi di sini, delete. Misalkan mau ganti dari transfer jadi kris, klik dulu ininya, baru delete. Ini udah 0 lagi, ini udah jadi minus lagi. Misalkan ganti ke gak ada kris, kita ganti ke ini aja, ke GoPay misalkan. Masukin lagi 180.000. Nah, kalau sudah sampai sini, ini baru memotong lagi ke harga yang harus dibayar. Kemudian, jika mau bayar dengan dua metode pembayaran, misalkan mau bayar dengan apa voucher, diskon voucher, kita dapat voucher, misalkan di sini masukin kode voucher. Untuk voucher, biasanya itu ada nomor kodenya ya di sini. Nah, itu di-add langsung ke sini. Nah, karena kita nggak punya nomor vouchernya, otomatis tidak bisa digunakan.
Kita coba gunakan dengan yang lain aja. Oh, misalkan gini aja. Cashnya 80.000, sisanya pakai transfer BRI. Nanti total yang harus dibayar 180, cash 80.000, 100-nya non tunai. Jadi misalkan mau lebih dari satu pembayaran itu bisa di BIPOS. Terus di sini ada manual note sama manual transaction. Nah, kalau manual note transaction itu hanya catatan aja. Misalkan keterangan kita dapat dapat apa gift voucher. Misalkan dari tim marketing ada bagi-bagi voucher. Ini hanya untuk catatan kita aja. Misalkan gift voucher dari marketing. Ini aja untuk catatan. Kalau ini manual transaction itu biasanya jika ada transaksi yang tidak pakai BIPOS dulu, jadi pakai nota manual. Nah, nota manualnya itu kan ada nomor serinya masukin ke sini. Jadi misalkan komputer lagi rusak nih, lagi rusak atau lagi hektik misalkan, nggak sempat pakai BIPOS. Kita pakai manual note dulu, input di sini nomor manual note-nya, kasih keterangan di sini. Alasannya apa? Misalkan lagi stock of name. Jadi transaksinya tuh pakai bond manual dulu, saat stock of name masukin nomornya di sini. Misalkan ini. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ini kosongin aja. Kosongin aja. Kalau tidak pakai manual transaction. Ini juga kalau nggak pakai, delete aja. Kalau udah semua, baru save di sini. Kalau udah, nanti struknya keluar. Ini keterangan kalau misalkan pakai uang yang nggak pas, nanti ada keterangan ini uang kembaliannya. Misalkan 100.000, pembayarannya 80.000, ini ada kembalian 20.000. Untuk POS, hanya sampai situ aja.